Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya hari ini. Ya, bertemu dengan Bu Ari lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kali ini kita masih di teks berita berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita agar kita tahu dan lebih fokus dalam belajarnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada di nomor 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada dua ya di sini. Diharapkan peserta didik mampu menemukan struktur teks berita. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menemukan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Jadi dalam setiap teks pasti ada dua ini, ada struktur, ada juga kaidah kebahasaannya. Semua teks ya, gak hanya teks berita ini saja. Nah, di sini Ibu tambahkan cakupan materinya yang akan kita pelajari hari ini. Ada satu struktur teks berita, yang kedua kaidah kebahasaan teks berita. Nah, yang ketiga di sini terakhir latihan. Jadi latihan ini bukan berarti untuk memberikan beban pada kalian, tapi Ibu harapkan dapat melatih kalian supaya lebih paham atau sejauh mana kepahaman kalian tentang materinya. Oke, sebelum masuk ke materi pertama tentang struktur, Ibu di sini paparkan terlebih dahulu ada satu contoh teks berita yang berjudul Akibat Lilin sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Di sini sudah lengkap juga ya dengan struktur atau bagian-bagiannya dalam teks tersebut. Kalian bisa baca, kalau memang kurang cukup waktu kalian bisa pause sebentar untuk membaca dengan seksama. Sudah kalian bacakan ya. Nah, dari teks tersebut terlihat ada 3 bagian atau bisa kita sebut sebagai 3 struktur dalam teks. Di sini ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, tidak tertinggal juga ya, paling atas itu harus diberi judul. Jadi kalau kita membuat berita ada judulnya terlebih dahulu. Nah, kepala berita ini berisi informasi terpenting. Jadi seperti kita tahu, dalam berita dari atas sampai bawah atau dari awal sampai akhir itu berisikan informasi yang terpenting. Kemudian informasi yang penting di situ sebagai pendukung. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada informasi yang kurang penting. Jadi diurutkan dari yang terpenting, kemudian yang penting sampai yang kurang penting. Nah, yang terpenting ini kita sebut sebagai kepala berita, berisikan 5W plus 1H atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut adik Simba. Kemudian yang kedua itu ada tubuh berita, itu berisikan informasi yang penting. Jadi informasi penting ini informasi pendukung-pendukungnya saja. Terakhir ada ekor berita, di sini berisikan informasi yang kurang penting atau sebagai informasi tambahan saja. Biasanya simpulan ya, atau yaitu sebagai tambahan berita itu supaya lebih menarik dan informatif. Selanjutnya setelah struktur berita, kita masuk ke kaidah kebahasaan teks berita. Ibu di sini menjabarkan ada 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada bahasa baku, karena dalam berita harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua kalimat langsung, ketiga konjungsi bahwa, keempat konjungsi temporal dan kronologis, yang kelima keterangan waktu, dan terakhir kata kerja mental. Ibu uraikan satu persatu.
Kaidah kebahasan yang pertama ini penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku. Bahasa standar biasanya lebih mudah dipahami oleh umum. Media-media nasional biasanya menghindari bahasa-bahasa yang bersifat populer atau bahkan kedaerahan, karena tidak semua tidak semua masyarakat kita paham ya dengan bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan. Jadi kalau kita pakainya bahasa daerah kan biasanya daerah lain belum tentu bisa memahami berita tersebut. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang bersifat standar atau bahasa yang baku. Kedua, biasanya di dalam teks berita ada penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, biasanya kalau kita baca berita ada tuh ya kalimat yang ada tanda petik ganda atau tanda petik duanya. Di situ disertai keterangan penyertanya. Nah, apa sih maksudnya kalimat langsung itu? Nah, kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Jadi si penulis berita ini menyampaikan secara langsung dari narasumber beritanya berupa kalimat langsung yang ciri-cirinya itu tadi ditandai oleh tanda petik 2. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Konjungsi itu kata hubung ya. Jadi ada konjungsi bahwa. Contohnya di sini, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Selanjutnya yang keempat, di sini ada penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Maksudnya contoh-contoh kata itu antara lain ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan maupun beranalogi. Jadi intinya kata kerja yang kaitannya itu dengan hasil-hasil pemikiran. Yang kelima, di sini ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini penting sekali ya dalam sebuah berita yang menyatakan adanya keterangan waktu dan tempat sebagai data yang valid ya, berupa fakta, bukan berita yang mengada-ada. Jadi harus menyertakan keterangan waktu maupun tempatnya, terutama berita sebuah peristiwa. Nah, keterangan waktu dan tempat ini digunakan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana dalam 5W1H tadi ya. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir nih, adanya penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Contohnya seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, biasanya di sini berita-berita peristiwa ya, penggunaan konjungsi temporal seperti ini. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau adanya urutan waktu. Oke, bagaimana? Sudah paham kan ya semuanya? Jadi ada struktur dan kebahasaan dalam teks berita. Selanjutnya di sini Ibu ada latihan ya. Ibu paparkan satu teks berita, kalian baca dengan benar, dengan seksama. Kemudian Ibu sertakan tabel untuk pengisian latihannya. Jadi akan ada dua tabel. Ada tabel untuk mengisi tentang struktur dan tabel untuk mengisi tentang kaidah kebahasaan. Kalian baca ya teks berita ini. Kalau memang kurang cukup waktunya, kalian bisa pause dulu videonya untuk membaca lebih seksama lagi. Oke, setelah kalian baca teks berita tadi, kalian segera saja isikan tabel-tabel berikut. Tabel yang pertama ini untuk menganalisis struktur berita. Di situ ada kepala,
berita, tubuh berita, ekor berita. Kalian tuliskan ada di paragraf berapa itu, kemudian paparan isinya kalian juga tuliskan secara lengkap ya, poin-poinnya saja. Kemudian yang kedua di sini ada tabel untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Seperti materi tadi yang Ibu sampaikan, kaidah kebahasaannya di sini ada 6. Kebakuan bahasa, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Di sini Ibu minta kalian menuliskan bukti tekstualnya. Jadi kalau dibilang kebakuan bahasa, apa saja sih kebakuan bahasa di situ? Kemudian kata kerja mental, tuliskan tuh kata kerja mentalnya ada apa saja. Nah, itu dituliskan di kolom bukti tekstualnya. Oke, baiklah, materi kita selesai ya. Kita sudah membahas tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan, dan terakhir juga ada latihannya. Jangan lupa ya, latihannya dikerjakan dalam tabel tersebut. Di deskripsi Ibu lampirkan juga deskripsi video ini ya, Ibu lampirkan juga tabelnya. Jadi kalian nggak usah tulis ulang tabelnya, tinggal kalian download saja tabel tersebut, kemudian isikan, lalu kalian kirim ulang hasilnya ke WA Ibu, boleh langsung melalui dokumen Google itu juga boleh. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dari Ibu. Tetap terapkan 5M di masa pandemi seperti sekarang. Jangan menyerah, jangan berputus asa untuk tetap belajar dari rumah, tetap berprestasi, menjadi siswa yang dapat dibanggakan walaupun kita belajarnya hanya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.